Kita fokus dulu terhadap tim yang kemungkinan akan melakukan gesekan di awal. Itu adalah Flash dan juga EVOS. Tapi ini masih nyaman untuk EVOS melakukan lootingan dan secure di area rumah 7-nya. Sedangkan Flash berada di area rumah 13. Tapi ini dia teman-teman dari perwakilan Indonesia kita, RRQ Kazu yang sudah mulai bersinar untuk di beberapa game belakang. Ya, dan dia dapetin early yang harusnya nggak diganggu gini, artinya bisa dapetin resources yang bisa menjanjikan untuk perang early, kalaupun mereka harus perang early. Tapi terlihat hitlist dari Virtus Pro menuju ke arah Onyx, membuat situasi sedikit terhenti dan harusnya ada langkah-langkah selanjutnya yang akan coba dilakukan dari kedua tim ini. Sepertinya dari Onyx sendiri bakal bergerak lebih cepat untuk pelan-pelan masuk ke dalam zona selanjutnya, dan akhirnya hitlist tersebut itu digunakan untuk membaca informasi aja kalau orang yang kita hitlist berarti kabur apa mendekat. Gitu. Ya, sinyal ya, dan mereka harusnya juga sudah sadar di atas itu siapa, dan Virtus Pro juga sadar hitlistnya tuh connect kemana. Tapi sepertinya notifikasi kill benar-benar akan memberikan informasi bahwa Todak dan juga Core Memory sedang berperang di arah Mountain Villa. First Blood didapatkan, 2 poin eliminasi sudah dikantongi oleh Todak. Ini adalah hal yang baik untuk Todak, mengingat Core Memory-nya ini nggak boleh secure 9 besar. Betul, Todak juga masih punya potensi untuk masuk ke 9 besar. Masih bisa bakal fluktuatif banget, geser-geseran sama EVOS, geser-geseran sama Falcons. Iya kan? Dan yang nggak kalah menariknya sebenarnya di sini, Bigetron akan bertemu dengan All Gamer Global. Dia tahu Bigetron sekarang juga berpotensi masuk ke arah Champion Rush. All Gamer Global sepertinya bakal mengemban misi untuk menghentikan langkah menuju Champion Rush dari Bigetron. Tapi Bigetron masih bisa melakukan upaya reset. Mereka masih bisa menghidupkan kembali satu sama lain dan perlu diperhatikan dengan seksama, mereka nggak boleh terculik. Ini dia Homer diaktifkan. Send Shockwave datang menuju ke arah 2 player. Satu orang jatuh, kena headshot, bakal menjadi 2. Sempat roll scope tapi Chinoy berhasil dapetin Azriel. What a nice try dari seorang Azriel. Iya, VSS jarak sedekat itu memang sulit banget untuk melakukan drag dan dapetin satu momentum. Tapi setidaknya Azriel mampu untuk melakukan satu takedown walaupun nggak sampai di ending ya, dengan bantuan Sex Shockwave-nya juga tadi. Iya. Bisa bilang tepat banget saat dia mau melakukan pengaktifan satu skill aktifnya dia. Dan sekarang kita lihat sepertinya RRQ mulai bergerak lagi, objektif ke Arsenal supposed to be. Iya, benar. Kalau nggak nyampe Arsenal itu dia nyampe rumah kuning dan juga sambil membaca ini orang-orang rumah 13 Brasilia nih masih ada apa enggak? Dan sepertinya mereka udah dapat infonya karena ada dinokular yang aktif dari Arvon milik anak-anak RRQ. Terlihat RRQ nampak akan memberikan pressure. Nggak boleh agak polos Dudes. Ingat Dudes, ingat kejadian Nextera tadi. Nah ini nih maksud gua. Hati-hati Dudes, harus lebih respect lagi jaga badannya. Oke, coba di push. Coba akan ditabrak. Christian Grenade coba dilakukan, lemparkan menuju ke arah RRQ. 1, 2, 4. Sebuah thrill of battle menuju ke arah Team Flash. Membuat Team Flash harus terpukul mundur dan berada di posisi yang lebih jauh lagi. Coba diberikan gempuran dari RRQ. Team Flash mulai terpisah. 3 orang ada di stacking sebelah kanan, sementara sisanya bakal coba dikejar. Kayak pengejaran coba dilakukan sama Abai, tapi perlu diingat di sebelah sana udah ada EVOS. Mal berhasil diculik oleh seorang Kocel. Dan ini kurang baik nampaknya untuk RRQ karena bakal ada upaya commit dari anak-anak EVOS. Dan itu dia sayang ya, terhenti langkahnya di tangan Ray yang udah memegang M79, bakal menuju ke arah Abai dan juga Dear Duar. Abai pun menyusul, knockdown di tangan EVOS Divine kali ini. Nah ini sayang banget. Jujur gue lemas ngeliat perang Waduh. saudara kayak gini, jujur banget, tapi nggak masalah, kita masih lanjut karena Bigetron akhirnya join to fight. Kepalanya pecah di tangan seorang Rasya. Dan sempat juga kita lihat Maal yang berhasil dilakukan reviving itu diculik oleh PI Sport, yang artinya PI Sport masih sekitaran Brazil. Waduh. Ini bahaya, banyak banget penumpukan terjadi, bahkan Ray mampu untuk meledakkan lagi dan lagi menggunakan M79-nya dari teman-teman Bigetron Esport. Lihat Kojak, kelihatan Kojak menggunakan Zipline langsung di spray down, tapi tidak menghasilkan apapun karena Ray-nya masih berfokus terhadap teman-teman dari Core Memory. Ya, Core Memory juga akan ikut andil dalam situasi yang mulai dikuasai oleh EVOS Divine kali ini. Tapi EVOS Divine harus tahu betul dia udah dapat banyak keuntungan
boleh dong dijeda sedikit dan dimaksimalkan apa-apa aja yang bisa diambil, kayak contohnya mayat-mayat dari anak-anak RRQ di sana bisa jadi resources tambahan, dan Rasha di sini belum memegang sniper, dia hanya AC Akin-nya aja dan juga masih helm 1 phase 2 dengan kondisi sebenarnya Iris-nya sesaat lagi akan aktif. Jadi ini kalau Rasha bisa dapat momen buat nembak-nembak ke arah core memo lagi ini bagus sebenarnya untuk teman-teman dari EVOS Divine. Iya bagus untuk mereka, tapi nggak bagus kalau terlalu lama di atas Benar. Brasilia. Ingat tadi aja perang belum kelar, mereka tepat banget timing saat masuk menjadi orang ketiga. Tapi perlu diingat juga ada PI Sport yang coba mendekat gitu ya, dan ini adalah hal yang nggak bagus kalau misalkan mereka terlalu lama ya, walaupun mereka lebih unggul dengan poin eliminasi dan dengan PD-nya mereka sudah stick together dari arah rumah 7 menuju ke arah rumah 13. Sementara itu kalau kita lihat ya, core memory lagi dan lagi berhasil untuk mendapatkan satu takedown ya, langsung diculik bahkan. Ini dan loh. ini loh dia, ini yang bahaya, Buriram United Esports yang harusnya masih bisa digagalkan loh sama Todak. Iya, coba Todak jadi Kryptonite Buriram, coba bisa apa enggak, karena Vesaka Sriwijaya aja bisa menjadi Kryptonite Buriram. Itu dia. Hujan peluru datang menuju ke arah Juna. Agak panik sedikit tentunya karena ada tembakan dari Jojo dan juga Fidel langsung menggunakan launchpad. Panik tentunya, panik ajaib karena memang posisinya tidak terduga-duga, masih ada satu tim di belakang sana. Nah lihat nah ini Buriram udah kena pressure. Ya. Gua rasa tadi dia mau melakukan rush terhadap Todak tapi enggak. Lihat dulu zonanya juga ternyata lumayan masih berpihak sama Buriram. Iya. Sekarang berarti emang bener-bener tanggung jawab dari Todak kalau emang mau nge-shutdown Buriram, dan Todak tahu banget. Iya. Di sini tuh masih bakal jadi zonanya Buriram. Iya, dan tepat saja tadi dia mengeluarkan satu dino keluarnya dan tidak ada siapa-siapa. Dan sekarang kita lihat teman-teman dari Onyx berhadapan dengan Virtus Pro. Satu persatu akan coba untuk digocek, tapi itu dia glue meter sudah dipasang. Adam menutup jalan pintu masuknya keluar dari area pertahanan, sedangkan Fresh Fist akan coba untuk dikeluarkan. Adam coba untuk menembak menggunakan satu sniper yang masih belum menguntungkan untuk teman-teman Onyx. Bahkan sepertinya Virtus Pro masih cukup kuat. Adanya satu eksklusif bakal coba untuk ditembakkan. A124 sudah mengenai dari seorang Adam. Ini nggak baik untuk Indonesia. Iya, harus lebih fokus lagi, jangan sampai lengah. Apalagi Adam, tunggu dulu beberapa saat, itu dikit lagi, tinggal cari momentum yang tepat. Oh, sayangnya eksplosif dapetin Adrian di arah bawah, bakal coba di stack. Di sisi lain juga kita berjalan gimana eksplosif, langsung nge-hand seorang Adrian. Crime udah sekarat banget. Adam, ayo dong, maju ke arah depan untuk mencari sisa player yang ada dari Virtus Pro. Udah turun diamond, bisa diajar. Sairo bagus banget, coba stacking bertiga, fokus bertiga aja. Lihat itu puarak bakal dibalas, dan dibalas lagi. Reload dulu dikit, loncat, muter sedikit, nice. Crime, dan satu lagi, Nameless, jangan kasih revive, baca revive, dan loncat lagi untuk menembangkan Virtus Pro. Nice banget teman-teman dari Onyx, mampu menggocek kanan kiri di arah rumah pantai dan berhasil walaupun harus kehilangan seorang Adrian. Gak masalah banget, keren banget. Zero, Casey-nya benar-benar main, dan gue ngeliat Crime dari sisi yang berbeda bisa melakukan satu shutdown. Adam benar-benar on point, dia nunggu banget momentum Kairos yang aktif, baru dia muter-muterin itu player-player dari Core Memory. Semata-mata karena tadi sempat kena Thrill of Battle. Iya. Jadi Kairosnya harus ditunggu dulu. Nah ini El Momento juga nih. El Momento untuk Buriram United. Apakah Core Memory akan menunjukkan kejantanan mereka dan sportsmanship-nya mereka? Kita cari tahu bersama-sama. Sportsmanship akankah dijunjung tinggi di sini, karena Kogar sudah jatuh saat ini. Sudah dijatuh. Meledakkan dirinya sendiri, dibalas, dan sisa wasada. Ayo lo deh. Tosun, dan harus menunggu ke game selanjutnya. Core Memory menolak ke FNS Thailand. Hastalah Vista Buriram United, bye. Sampai ketemu untuk di round selanjutnya. Sampai jumpa di round selanjutnya, Buriram. Keren banget Core Memory. Akhirnya dapat momentumnya setelah tadi 3 orang nahan, dan itu semua terjadi dengan kesalahan seorang Juna. Betul. Meledakkan dirinya sendiri, gak mau berhadapan sama Core Memory, sedangkan kita masih berfokus terhadap EVOS Divine. 2 player yang tersisa pergi, cabut aja gak masalah, karena itu EG Global yang harusnya masih stay. 4 orang, dan itu bahaya banget untuk EVOS. Bahaya banget. EVOS Divine lagi-lagi kehilangan satu persatu di situasi yang harusnya mereka udah stick berempat.
Ini nggak boleh dibiarin terus-menerus hal-hal kayak gini. Mereka harus segera mendapatkan kembali rekan-rekan mereka secepat mungkin. Habis itu masuk ke dalam zona, amanin kempon. Karena zonanya ketarik ke arah Pulau Marble. Tapi at the same time, gue lagi barusan bahas Aimgot kepick sama The Zom dan Zenswan. Benar-benar menjadi orang yang sangat menyebalkan, membuka momentum tadi bersama dengan timnya Don. Benar-benar menjadi mantap banget, maut sekali untuk anak-anak Buriram tentunya. Dan kita bakal lihat All Gamer Global, salah satu tim yang juga berpotensi mendapatkan Champion Rush. Woi, udah kena sebuah Thrill of Battle Saifanya. Kita lihat jatuh, mungkin seorang dead, bakal tabrak sama Cinoy, maju ke depan. Oh my god, Saifa dapat satu, All Gamer jatuh. Sayang sekali nampaknya sisa The Zom dan juga ABCD, bahkan ABCD harapan terakhir dari tim Flash. ABCD 1 lawan 2, tarik mundur ke belakang, 2 orang dapat satu lagi dapat, bisa dieksekusi. Dia udah belum sempat suntik, nggak sempat, dan All Gamer Global juga ditunda untuk mendapatkan Champion Rush-nya. Santai dulu ya, di round berikutnya aja nggak apa-apa, tapi kita ngeliat dulu. Oh, ini Traps sebenarnya udah di spray down oleh Falcons, dan gue mau ngebahas tadi epic banget momen di area patahan, tapi kesempatan untuk RRQ mau ikut join fight yang ada nggak bisa. Dan sekarang aduh, ini dia 1v1 situation Abai dan juga satu penggawa dari EVOS Divine yaitu Ray akan main. Sepertinya granat sudah dikeluarkan dari sisi kiri. Abai sudah coba untuk bertahan, inhaler sudah diaktifkan. Itu dia satu tembakan. Ray yang mampu memulangkan seorang Abai. Hashtag 9 untuk RRQ, kayak sayang banget. Sayang sekali RRQ, dan kita lanjut ternyata aksi selanjutnya dari Brigatron. Lawan ABCD, dapat satu, dan The Zom depan mata, sisa sendiri. Ini dia, pelan-pelan tapi pasti Brigatron juga akan assalamualaikum mendapatkan Champion Rush-nya. Karena dengan posisi seperti ini, udah cukup aman untuk RRQ dan juga Onyx. Dan kita lihat tentunya, abis sudah tim Flash di peringkat ke-8 masuk top 7. Begitu juga dengan tim Onyx yang udah mendapatkan zona selanjutnya. EVOS masih ada, PE Sports juga masih ada. Tapi agak sulit memang, harus diakui untuk Bigetron bergerak ke zona selanjutnya. Ya, dan juga EVOS mengalami kesulitan yang sama seperti Bigetron Esports mau masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan ya, lihat EVOS walaupun tadi berhasil menculik adanya revive flow system yang dia duelin dengan satu orang Abai, langsung respawn 4 orang. Tapi kalau mau masuk ke dalam zona udah pasti ditatakin sama tim-tim yang udah stay di sini. Dan sekarang kita lihat Bigetron mampu untuk menyisir area zona dari arah patahan. Tapi harus bertemu dengan saudaranya sendiri yaitu Onyx. Hati-hati Dix. Coba untuk mengaktifkan satu global dari sisi belakang Kiong dan juga Koja, namun Azriel bakal melakukan flanking dengan AWM-nya. Oke, dipukul mundur dulu, ditahan dulu, ini temponya bakal dimainin. Bakal dimainin sama Bigetron, dan Onyx harusnya sadar, nggak boleh terlalu kepancing ke arah bawah. Koja membuka momen dengan sangat baik, maju ke depan, langsung digasin aja, elektroterapi, dapetin satu lagi, Adrian tapi dapat Azriel, bakal coba digas, Falcon juga akan peringkat 6, di belakang ada Wig. Wah, itu dia, tembak sama Koja sama Dix, dan juga Azriel akan menutup saat lagi, tapi tukar dua, dan akhirnya Onyx pun rata di tangan Bigetron. Sisa tim PE Sports kali ini, Core Memory dan juga PE Sports. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Oh, sudah ada sebuah vehicle yang disiapkan oleh anak-anak PE Sports. Di belakang sana ada Core Memory juga yang masih lengkap berempat. Bigetron punya waktu akhirnya untuk menunggu timing yang tepat. Udah merah-merah kaki-kakinya, itu dengkul-dengkulnya juga kelihatan. Saya tembak dulu, tahan dulu karena zona akan maju. Zona akan bergerak lagi ke arah Core Memory. Udah ada hujan peluru menuju ke arah Core Memory, membuat Core Memory harus taking berempat. Tapi ada satu orang yang sebenarnya bisa membahayakan seorang Keong. Keong harus respect dan hati-hati sekali. Dan tetap fokus dari Bigetron. Koja berhasil dapetin satu orang Laho, membuat Nero dan juga LBT harus kabur. Menjadi makanan dari Bigetron. 7 poin eliminasi berhasil dapatkan. Sisa Core Memory versus Bigetron. Setup 2-2 coba dilakukan. Coba staking dulu, sabar dulu sejenak. Core Memory membaca situasi. Zenswan dengan AWM-nya bisa saja menjadi malaikat pencabut nyawa untuk anak-anak dari Bigetron. Tapi Bigetron dengan segenap kesabarannya dan Azriel bersama dengan Dix yang sudah connect elektroterapinya. Koja siap dengan frag grenade. Koja, ini dia ledakan menuju ke arah Zenswan dan juga Don. Kita bisa lihat gimana mereka udah terpisah. Kogar mau coba breakdown the situation. Tapi apa yang terjadi? Kogar balik lagi bersama dengan Jump.
Mereka memutuskan untuk bermain 2-2 dari anak-anak core memory. Pelan-pelan ada laneman yang coba mau debate dari core memory tapi nggak berhasil. Langsung tabrak sama Keong. Keong, kaget gak? Kaget gak dikagetin kayak gitu? Langsung maju ke depan. Satu lagi diayam-ayamin. Ini dia Keong. El Construct 2027. Sisa 2 orang. Jam dan juga Kogar. Mungkin dapat jam. Sisa Kogar. Dan ini dia detik-detik untuk Bigetron. Kogar versus Azril. Hidupin dulu Jona dan Bigetron ketiga kalinya. Assalamualaikum. Champion Rush untuk Bigetron. Sekali lagi Bigetron Delta mendapatkan buaya mereka dan Champion Rush sudah didapatkan. Artinya satu round lagi untuk Indonesia, khususnya Bigetron bisa mendapatkan juara untuk di Free Fire World Series Southeast Asia 2025 Sprint. Oh, benar-benar emosional sekali melihat bagaimana momen demi momen gak mereka sia-siakan, bahkan pas tadi perang terakhir sama Onyx. Tutor, ketemu negara sendiri gak kabur ada di Indonesia adik-adik. Ya, tuh bisa dikasih tahu, dikasih paham sama teman-teman kalian kalau region kita tuh kayak gitu. Iya. Ketemu di rotasi tetap dihajar. FF Indo tetap bersatu. Betul. Tapi kalau di dalam in game ya udah mereka main. Benar. Musuh tetap musuh. Walaupun satu negara.